Channel, tanah yang kami tinggali untuk dijadikan hunian itu luasnya sekitar 200 meter persegi. Ketika kami terbiasa untuk nongkrong sore-sore berempat antara saya, istri saya dan dua anak saya, dua orang dewasa dan dua orang anak-anak, kami menyadari bahwa tanah ini sepertinya terlalu luas untuk kami gitu. Untuk berkumpul dan berpelukan, berhimpitan di situ 2 kali 2 meter sudah cukup, dan ditambah mungkin kalau kami membutuhkan rumah hunian yang layak 50 kali 50 meter saja sudah cukup. Tapi kenapa ya sampai 200 meter persegi gitu? Saya kemudian berpikir jangan-jangan inilah yang dimaksud oleh Mahatma Gandhi ketika dia mengatakan bahwa bumi itu mampu menampung seluruh manusia tetapi tidak akan bisa menampung keserakahan manusia. Jadi yang paling mungkin saya butuhkan paling ya hanya 50 meter persegi, tetapi kenapa saya membelinya 200 meter persegi gitu. Atas penyesalan itu saya kemudian ya udah kita putuskan untuk bikin daerah resapan air, kemudian lahan terbuka hijau dan sebagainya untuk bisa memenuhi standar lingkungan yang baik dan untuk berkontribusi terhadap penyelamatan bumi dan seterusnya. Tapi itu saya dan kasus di saya gitu. Bagaimana dengan yang lain? Ternyata kita juga menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Kita menemukan fenomena yang umum di Indonesia bahwa orang-orang yang cukup kaya itu biasanya memiliki lebih dari satu rumah. Rumahnya sudah besar dan ditambah dengan membeli rumah-rumah yang lain. Rumah-rumah yang lain itu ada yang disewakan atau ada yang hanya sekedar disimpan untuk investasi masa depan. Dan di waktu yang bersamaan kita juga menemukan ada banyak sekali orang-orang di Indonesia yang seumur hidupnya menghabiskan waktu tanpa memiliki rumah sama sekali. Jadi hidupnya mengontrak dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain dan seterusnya, dan akhirnya mereka relatif tidak memiliki harta warisan kepada anak cucu mereka. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup menyedihkan dan kita melihat ketimpangan yang sangat-sangat tinggi. Kita juga misalkan melihat dan mulai berpikir bahwa sebenarnya rumah-rumah yang besar itu tidak efisien dan tidak efektif. Jadi rumah yang besar terdiri dari bangunan yang dilapisi oleh marmer misalkan, dan lampu-lampu yang gemerincing sangat indah dengan cat yang berkualitas sangat tinggi dan sebagainya, itu sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali sebagai hunian kecuali untuk flexing, untuk senang-senang, untuk menenangkan dan menyatakan status sosial kita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya sebenarnya nggak membutuhkan itu. Artinya seperti yang dikatakan tadi, bahwa rumah besar itu tidak jauh dari kesan keserakahan karena dia membutuhkan lahan yang kecil, tetapi dia menyerobot lahan yang besar. Kenapa saya sebut menyerobot? Karena gini Baraya, seperti yang tadi dijelaskan, ada lebih banyak tanah yang bisa dialokasikan untuk orang-orang, dan itu bisa aja menyebabkan harga-harga tanah dan harga rumah di Indonesia menjadi melambung tinggi. Karena apa? Karena gini, kalau misalkan setiap orang memenuhi rumah yang hanya misalkan ya 50 kali 50 gitu, mungkin harga rumah itu tidak akan terlalu tinggi. Tapi karena banyak rumah-rumah yang sangat besar, sehingga jatah tanah itu menjadi semakin sedikit, dan jatah tanah yang sedikit itu menyebabkan harganya menjadi naik karena hukum ekonomi yang kita ketahui itu kan begitu. Jadi sebenarnya orang-orang kaya itu sebenarnya dalam konteks ini telah memiskinkan orang lain dengan cara apa? Dengan menaikkan harga tanah dan harga rumah sedemikian sehingga menjadi sangat sulit untuk bisa dibeli oleh kalangan yang lain. Makanya kalau misalkan Baraya baca statistik dari BPS atau dan lembaga-lembaga yang memiliki perhitungan, kita mengetahui bahwa bagian terbesar dari Gen Z sekarang berpotensi sangat kecil untuk memiliki rumah hunian. Jadi kalau misalkan kita hitung rumah hunian yang ditawarkan untuk cicilan dan sebagainya itu yang paling kecil aja sekitar 400 jutaan. 400 juta itu artinya apa? Kalau ada orang yang jadi PNS atau jadi pegawai, jadi baru sekolah gitu, baru lulus sekolah, kemudian jadi pegawai yang kemudian dapat gajinya itu 3 juta atau 4 juta rupiah, dan itu hal yang lumrah. Messi, gran Kiti, tira al centro, dispara, golazo! Yang lumrah di Indonesia kan 3 atau 4 juta rupiah sebulan, maka dibutuhkan berapa puluh tahun untuk bisa menabung agar dia memiliki rumah yang paling kecil dan paling murah itu.
Dan kenapa kesenjangan antara pendapatan dengan harga rumah sangat tinggi itu? Ya karena tanah-tanah di Indonesia terbatas. Kenapa jumlah tanah Indonesia terbatas? Di antaranya adalah karena ada orang yang kaya dan kelewat kaya yang kemudian membangun tanah berlebih di jatah-jatah yang semestinya bisa dibagikan kepada orang lain. Pikirannya adalah seperti itulah ya. Dan sesuatu yang lebih mengerikan lagi apa, Baraya? Pemukiman-pemukiman dan perumahan-perumahan itu pada umumnya dibangun di area bekas sawah. Karena sawah itu kan sudah sejak awalnya sudah rata sehingga mudah sekali untuk dialihfungsikan menjadi bangunan. Nah, jumlah sawah yang dihabisi diantaranya untuk bangunan, untuk gedung, untuk gudang dan lain sebagainya itu mencapai 150.000 hektar per tahun di Indonesia. Dengan kemungkinan pemerintah hanya bisa menyediakan sekitar 60 ribuan hektar sawah baru, maka kita sebenarnya defisit 90 ribuan hektar sawah. Jadi sawah berkurang, tapi kita fokusnya bukan ke sawah, fokusnya adalah ke rumah. Nah, ketika sawah-sawah itu digerus oleh apa? Oleh perumahan-perumahan, oleh pemukiman-pemukiman. Apakah kita membutuhkannya? Kita membutuhkannya, tapi lebih banyak tidak membutuhkannya karena ada di antaranya untuk investasi, ada di antaranya untuk bermewah-mewahan, ada di antaranya dan hal-hal yang semacam itu. Jadi dalam konteks ini kita bisa mengetahui yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan kalau misalkan Baraya melihat datanya, saya baru menemukannya tahun 2020, saya nggak tahu kalau misalkan yang sekarang, tapi di 2020 itu BPS menyebutkan bahwa rumah di Indonesia yang terbengkalai itu mencapai sekitar 11 sampai 12 juta rumah. Dari berapa? Dari total 64 juta rumah yang ada di Indonesia. Jadi 1/5 dari rumah di Indonesia itu adalah rumah yang kosong, sengaja dikosongkan, terbengkalai, dan pokoknya tidak dihuni sama sekali. Jumlahnya sampai 12 juta rumah. Di waktu yang bersamaan, orang di Indonesia yang tidak memiliki rumah itu sekitar 50 sampai 60 juta orang. Kalau dikalkulasikan bahwa satu keluarga itu terdiri dari 5 orang misalkan, maka di Indonesia itu ada 11 juta keluarga yang tidak memiliki rumah. Sekarang kita bisa melihat ya bagaimana kesenjangannya. Yang rumah terbengkalai, yang untuk investasi, yang tidak diapa-apain itu 12 juta rumah, sedangkan kebutuhan dari keluarga yang sekarang tidak memiliki rumah itu 11 juta. Jadi seandainya seluruh keluarga di Indonesia yang tidak memiliki rumah itu dikasih rumah, dari rumah-rumah terbengkalai itu masih ada sisa 1 juta rumah di Indonesia. Inilah kesenjangan ekonomi di Indonesia dan kesenjangan sosial di Indonesia yang benar-benar menampak gitu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat data-data statistik pemerintah soal demografi, soal warga negara, soal populasi dan sebagainya, kita kemanapun kita akan menemukan tukang bubur. Kemanapun kita akan menemukan kesenjangan sosial yang sangat-sangat ekstrim. Makanya saya berpikir, saya kemarin ngobrol sama teman-teman, ya mungkin akan direalisasikan, tapi bantuin ya. Saya berpikir bahwa saya menemukan banyak sekali rumah-rumah terbengkalai. Jadi bisakah itu dipinjamkan atau diberikan kepada saya? Syukur-syukur kalau ada yang memberikan kepada saya, karena saya akan gunakan itu untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang sosial, atau sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan gitu. Jadi misalkan rencananya pikiran saya gitu ya, kalau misalkan dikasihin pinjem atau dikasih hibah beneran tanah atau rumah, saya akan jadikan sebagai rumah singgah, kemudian atau rumah kontrakan gitu ya. Kemudian hasil dari rumah kontrakan itu akan kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas sosial, kemudian bisa dijadikan sebagai lahan terbuka hijau, bisa dijadikan sebagai taman, usaha magot, panti asuhan, atau penyelamatan satwa, kemudian untuk bikin lembaga-lembaga hukum, LBH gitu, atau pengajian, atau tempat pelatihan, atau panti asuhan dan sebagainya. Banyak lahan-lahan yang bisa kita gunakan untuk itu, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Karena apa? Karena rumah-rumah kosong itu dimiliki oleh seseorang untuk investasi dan terbengkalai dan seterusnya, sedangkan di sisi lain kita justru kesulitan untuk mendapatkan rumah. Dan akibatnya apa? Harga rumah semakin mahal, pendapatan biasa-biasa aja, kesenjangan menjadi semakin tinggi, tetapi sedikit sekali orang yang peduli atas masalah yang seperti ini. Makanya ya nantilah kapan-kapan, tapi saya pengen sekali punya program untuk bikin itu gitu. Jadi si rumah dan tanah yang terbengkalai itu tidak benar-benar terbengkalai. Misalkan pinjamkan, saya jadiin taman magot dan seterusnya. Nanti kalau misalkan mau dipakai sama penghuninya, ya udah saya kembalikan lagi gitu. Misalkan yang seperti itu. Tapi
Iya, itu terlalu naif sih mungkin ya penawaran saya. Tapi balik lagi ke topik Baraya. Kesenjangan ini juga tidak hanya terkait dengan hunian, tapi juga misalkan ya kita lihat terkait dengan kendaraan. Saya sekarang bolak-balik ke Jakarta gitu ya, sering banget ke Jakarta naik kereta Wus gitu. Terus kejebak macet tuh sering sekali. Kemudian saya sadari, iya ya di Bandung juga sering kejebak macet gitu. Kemudian apa yang menyebabkan macet itu? Penyebab macet itu diantaranya adalah jumlah kendaraan yang bahkan lebih besar daripada volume ideal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah ditilik-tilik, buset. Yang bikin macet itu adalah orang yang seharusnya berjalan, yang menghabisi ruang hanya 1 kali 1 meter saja, anggaplah seperti itu. Atau kalau naik motor 1 kali 2 meter saja, anggaplah seperti itu. Dia naik mobil dengan dimensi 2 kali 5 meter. Dan itu jumlahnya banyak. Baraya yang ada di Jakarta, baraya yang ada di kota-kota besar, di Bandung, Surabaya, Medan, ketika baraya sedang macet, lihat baik-baik penghuni dari mobil-mobil yang ada di sana. Jumlahnya ternyata hanya 1 sopirnya saja, maksimal juga 2 gitu. Artinya 2 orang yang seharusnya memenuhi ruang hanya 1 kali 2 saja menjadi 2 kali 5 meter. Luar biasa, itulah yang menyebabkan kemacetan. Dan kemacetan itu mengakibatkan apa? Kemacetan itu mengakibatkan polusi yang sangat luar biasa yang merugikan negara triliunan, puluhan bahkan ratusan triliun setiap tahunnya. Dan kemacetan yang mengakibatkan terlambatnya dan terhambatnya arus transportasi di situ itu juga menyebabkan kerugian triliunan atau puluhan triliun setiap tahunnya. Dan itu disebabkan apa? Disebabkan bukan oleh kebutuhan, tapi oleh keserakahan. Jadi maksudnya ketika ada orang yang bisa menggunakan transportasi umum, atau ketika ada orang yang sebenarnya bisa membeli motor tetapi dia malah membeli mobil dan menggunakannya untuk keseharian, kan itu sebenarnya tidak efektif dan tidak efisien. Itu kan sebenarnya justru malah merampas hak-hak jalan lancar orang lain gitu. Kan seperti itu. Ya, saya juga berpikir saya punya mobil, makanya saya gak akan pakai mobilnya gitu ya. Kemana-mana saya naik angkutan umum gitu. Atau misalkan kalau yang deket-deket ya naik motor gitu. Atau kalau kurang dari 1 kilometer atau kurang dari 2 kilometer ya jalan kaki gitu. Nah, tapi kan ini kebiasaan kita adalah di mana kita tidak membutuhkan sesuatu atau tidak terlalu membutuhkan sesuatu atau secara urgensi tidak membutuhkannya, tapi kita membelinya. Dan akibatnya apa? Akibatnya yaitu tadi, bumi tidak lagi cukup buat manusia, bukan gara-gara tidak mampu menampung populasinya, tetapi menampung keserakahannya. Jumlah orang kelaparan di Indonesia itu mencapai 16 juta orang. Mereka susah makan sehari sekali atau sehari 2 kali. Berapa banyak makanan yang mereka butuhkan? Hanya 2 juta ton per tahun yang mereka butuhkan itu. Nah, sedangkan makanan yang kita buang selama ini itu mencapai 48 juta ton sampah makanan setiap hari, makanan sisa. Jadi dari restoran-restoran, kemudian dari apa yang kita makan, banyak di antara Baraya dan kita sebenarnya yang setelah punya makanan tuh banyak makanannya yang kebuang, apalagi pas bulan puasa gitu. Kan unik sekali. Jadi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang kelaparan itu hanya 2 juta ton makanan, beras, daging, dan lain sebagainya. Tapi makanan yang kita buang itu justru 48 juta ton. Dan makanan yang kita buang itu malah menjadi sampah dan menjadi polusi yang merugikan negara sampai 500 triliun rupiah per tahun. 500 triliun rupiah per tahun artinya kita bisa bikin 5 IKN setiap tahun tanpa kita harus nguras APBN negara. Coba bayangkan Baraya, inilah kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Makanya kalau misalkan Baraya punya makanan sisa, coba pikirkan bagaimana caranya agar itu tidak terjadi. Baraya tidak menyisakan makanan sama sekali, atau kalaupun menyisakan, Baraya bisa olah jadi pupuk atau bisa jadi buat pakan maggot dan sebagainya. Pokoknya please, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Kita punya dosa komunal yang sangat luar biasa, karena yang miskinnya kelaparan, tapi yang kayanya dan jauh lebih banyak yang berkemampuannya itu buang-buang makanan. Yang miskinnya jalan kaki pergi ke sana ke sini kepanasan, yang kayanya menghabisi jalan dengan kendaraan-kendaraan yang besar. Yang miskinnya untuk punya rumah tidak memungkinkan sehingga mereka ngontrak seumur hidupnya, yang kaya beli rumah di mana-mana, beli tanah di mana-mana dalam skala yang besar sehingga tanah itu akhirnya menjadi mahal karena sisanya tinggal sedikit.
Coba bayangkan kondisinya seperti ini. Dan ini juga bisa berhubungan dengan misalkan kesenjangan ekonomi. Jadi di Indonesia itu 4 orang paling kaya di Indonesia itu sama kekayaannya dengan 100 juta orang Indonesia disatukan. 4 orang jadi berbanding 100 juta. Berarti 1 orang paling kaya di situ itu kekayaannya sama seperti 25 juta orang di Indonesia. Dan Baraya bisa cek misalkan kemarin yang kita demo di DPR itu, yang RUU apa gitu, yang nggak jelas kayak gitu, yang Kaesangnya kemudian pelesiran ke Amerika Serikat, Baraya tahu ongkos yang dikeluarkan Kaesang untuk pelesiran ke Amerika Serikat itu bahkan lebih mahal daripada ongkos ribuan mahasiswa yang mendemo dirinya, yang mendemo gedung DPR. Itulah wajah kesenjangan dari kita semua. Dan ditambah lagi, kalau misalkan Baraya mengetahui 75% tanah di Indonesia itu hanya dikuasai oleh 1% manusia. Dan artinya apa? 99% manusia rebutan untuk mendapatkan tanah yang jumlahnya hanya 25% saja. Artinya apa? Yaitu tadi, harga tanah membumbung tinggi. Kenapa? Karena sisanya dikit. Kenapa? Karena kalau 75%-nya sudah dipakai sama orang-orang paling kaya di Indonesia, yang cuma 1% itu. Yang 25%-nya diperebutkan oleh 99% manusia Indonesia. Ya, ini adalah potret kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial di Indonesia. Kita tidak tahu apakah pemerintah mampu untuk menyelesaikan masalah ini atau tidak, tetapi yang jelas beginilah. Ini satu-satunya yang paling mungkin bisa kita lakukan. Kalau Baraya jadi orang baik, Baraya hanya akan menyelamatkan 1, 2, 3 orang. Baraya hanya akan membahagiakan 1, 2, 3 orang. Tetapi kalau misalkan Baraya jadi orang baik dan orang tajir melintir, maka Baraya akan menyelamatkan jutaan orang di Indonesia dari penderitaan. Baraya kalau menjadi orang yang baik dan kaya raya, maka Baraya bisa mengukir senyuman pada jutaan rakyat Indonesia yang sekarang kelaparan. Jadi terima kasih karena sudah menyimak. Saya